Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah dibuang suaminya ke tengah hutan karena lumpuh. Wanita ini diselamatkan seekor burung perkutut, yang ternyata adalah seorang prajurit dari kerajaan yang terkutuk dan mengubah nasib hidup wanita lumpuh ini. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Pagi itu datang seperti biasa, namun entah mengapa terasa berbeda. Cahaya matahari perlahan merayap masuk melalui celah-celah dinding gubuk yang sudah lapuk dimakan usia. Udara dingin masih tersisa, membawa aroma tanah basah dan dedaunan dari hutan yang berdiri tak jauh dari tempat itu. Suasana sunyi, hanya diiringi suara burung-burung kecil yang bernyanyi samar, seolah tidak peduli pada kehidupan yang sedang retak di dalam gubuk sederhana itu. Di sudut ruangan, seorang wanita terbangun perlahan. Sulis. Tubuhnya terdiam sesaat di atas dipan kayu sederhana. Matanya terbuka, menatap langit-langit gubuk yang penuh noda dan retakan. Ia menghela napas panjang, seperti setiap pagi yang harus ia hadapi, pagi yang selalu dimulai dengan perjuangan. Dengan kedua tangannya, Sulis mendorong tubuhnya bangun. Gerakannya pelan, penuh kehati-hatian. Kakinya yang tak lagi bisa digerakkan hanya terkulai lemah di atas dipan. Namun wajahnya tetap tenang, seolah ia sudah berdamai dengan keadaan yang tak pernah ia pilih. Di samping dipan, kursi roda kayu sederhana menunggu. Sulis meraih pegangan dipan, menguatkan tubuhnya, lalu perlahan berpindah. Tangan kirinya gemetar, napasnya sedikit tersengal, namun ia tetap memaksa dirinya tersenyum kecil. Harus bisa, seperti biasa, bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Setelah duduk di kursi roda, ia terdiam sejenak, mengatur napas. Lalu matanya melirik ke arah sudut ruangan lain, tempat suaminya masih terbaring. Guntur. Pria itu masih tidur, membelakangi Sulis. Nafasnya berat, seperti seseorang yang membawa beban tak terlihat. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun dari postur tubuhnya saja sudah terpancar kelelahan, atau mungkin sesuatu yang lain. Sulis menatapnya cukup lama. Dulu, setiap pagi, Guntur akan bangun lebih dulu. Ia akan menyapa Sulis dengan suara hangat, kadang sambil bercanda, meski hidup mereka sederhana. Namun kini, semua itu terasa seperti kenangan yang perlahan memudar. Sulis menarik napas panjang, lalu memutar kursi rodanya perlahan menuju dapur kecil di sudut gubuk. Ia mulai menyiapkan air untuk membuat teh. Tangannya yang kurus bergerak cekatan, meski sesekali gemetar. Ia mengambil teko tua, menuangkan air, lalu menyalakan api kecil di tungku. Api itu menyala perlahan. Seperti harapan yang masih ia jaga. Aku harus tetap jadi istri yang baik, gumamnya lirih. Air mulai mendidih. Suara kecil itu mengisi keheningan. Sulis menuangkan air ke dalam gelas, mencampurnya dengan daun teh. Uap hangat naik perlahan, menyebarkan aroma sederhana yang menenangkan. Ia tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Dari dalam ruangan, terdengar suara ranjang berderit. Guntur bangun. Langkah kaki pria itu terdengar berat saat ia berjalan keluar. Wajahnya terlihat kusut, matanya sayu, dan yang paling terasa, raut wajahnya dingin. Sulis segera merapikan duduknya. "Mas, sudah bangun," ucapnya lembut, berusaha menyapa seperti biasa. Guntur tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk di bangku kayu, menatap kosong ke arah depan. Tangannya mengusap wajah kasar, lalu menghela napas panjang. Sulis mendekat perlahan, membawa gelas teh.
Aku buatkan teh hangat, katanya pelan, berusaha tersenyum. Guntur melirik sekilas, lalu mengambil gelas itu tanpa sepatah kata pun. Sunyi. Hanya suara hembusan napas dan dentingan kecil gelas yang terdengar. Sulis menunduk sedikit. Ia mencoba mencari kata, sesuatu yang bisa mencairkan suasana. Mas, hari ini mau ke ladang lagi? Tanyanya hati-hati. Guntur diam. Beberapa detik berlalu, lalu ia menjawab dengan nada datar. Entahlah. Jawaban itu singkat. Terlalu singkat. Sulis menggigit bibirnya pelan. Kalau butuh aku bantu, aku bisa siapkan bekal, lanjutnya. Tiba-tiba Guntur menghela napas keras. Apa yang bisa kamu bantu, Lis? Kalimat itu terdengar biasa, namun nadanya tajam seperti duri. Sulis terdiam. Matanya perlahan turun, menatap kedua tangannya sendiri. Aku cuma ingin membantu. Bantu? Guntur tertawa kecil, tapi tanpa kehangatan. Kamu sendiri aja nggak bisa jalan. Hening. Kata-kata itu jatuh seperti batu. Sulis tidak langsung menangis. Ia hanya terdiam, menelan sesuatu yang terasa pahit di dadanya. Aku nggak maksud, ia mencoba bicara. Sudahlah, potong Guntur cepat. Aku lagi nggak mau ribut. Sulis menutup mulutnya. Ia tahu, jika ia melanjutkan, keadaan akan semakin buruk. Namun hatinya tetap terasa sesak. Guntur berdiri, berjalan keluar gubuk tanpa menatap Sulis lagi. Gelas teh yang tadi ia pegang diletakkan begitu saja, setengah penuh. Pintu kayu terbuka dengan bunyi kasar, lalu tertutup kembali. Sulis sendirian. Ia menatap pintu itu lama. Mas, bisiknya pelan, tapi tidak ada jawaban. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun ia cepat-cepat menghapus air mata yang hampir jatuh. Tidak boleh menangis, nanti dia tambah kesal, gumamnya pada diri sendiri. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun pagi itu benar-benar terasa berbeda. Biasanya, meski sederhana, masih ada kehangatan di antara mereka. Tapi hari ini, terasa seperti ada jarak yang tak terlihat. Seperti dua orang asing yang dipaksa tinggal dalam satu rumah. Waktu berjalan. Matahari semakin tinggi. Sulis tetap berada di dalam gubuk, melakukan hal-hal kecil yang ia bisa. Merapikan tempat tidur, membersihkan lantai seadanya, meski harus berkali-kali berhenti karena kelelahan. Sesekali ia melirik ke arah pintu. Menunggu. Namun Guntur tidak kembali. Menjelang siang, terdengar suara langkah kaki dari luar. Sulis segera menoleh, harapan kecil muncul di wajahnya. Pintu terbuka. Namun yang masuk bukan kehangatan. Guntur kembali dengan wajah yang lebih gelap dari sebelumnya. Ada apa, Mas? Tanya Sulis hati-hati. Guntur tidak langsung menjawab. Ia melemparkan sebuah karung kecil ke lantai. Hasilnya cuma segini, katanya dengan nada kesal. Sulis melihat karung itu. Tidak banyak. Ia ingin berkata sesuatu yang menenangkan, tapi ragu. Tidak apa-apa, Mas, mungkin besok. Besok? Guntur memotong, suaranya meninggi. Kamu pikir hidup bisa nunggu besok terus? Sulis terkejut. Ia tidak menyangka reaksi itu. Aku cuma mencoba menyemangati. Semangat? Guntur tertawa sinis. Yang capek itu aku, Lis. Bukan kamu.
Kalimat itu lagi. Lebih dalam. Lebih menyakitkan. Sulis menunduk. Tangannya mencengkeram kain bajunya sendiri. Ia ingin membela diri. Ingin mengatakan bahwa ia juga lelah, juga terluka, juga berjuang dengan caranya sendiri. Tapi ia tidak sanggup. Yang keluar hanya suara lirih. Maaf. Guntur terdiam sesaat. Lalu ia menggeleng pelan, seperti seseorang yang sudah kehilangan kesabaran. Aku capek, Sulis, katanya, lebih pelan, tapi justru terasa lebih berat. Capek hidup kayak gini. Sulis mengangkat wajahnya perlahan. Matanya bertemu dengan mata Guntur. Di sana tidak ada lagi kehangatan yang dulu pernah ada. Hanya kelelahan. Dan sesuatu yang lebih mengerikan, ketidakpedulian. Mas, suara Sulis bergetar. Aku akan berusaha, aku tidak akan jadi beban. Guntur tidak menjawab. Ia hanya menatap Sulis beberapa detik. Lalu memalingkan wajahnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berjalan keluar lagi dari gubuk. Pintu kembali tertutup. Kali ini lebih keras. Sulis terdiam. Benar-benar diam. Air mata akhirnya jatuh. Satu persatu. Tanpa suara. Tanpa isakan. Hanya kesunyian yang menemani. Di luar, angin berhembus pelan dari arah hutan. Membawa hawa dingin yang entah mengapa terasa menusuk. Sulis menatap ke arah pintu sekali lagi. Lalu berbisik sangat pelan, hampir tak terdengar. Kalau hidup terus begini, apakah aku yang harus pergi? Pagi itu telah berubah menjadi sesuatu yang tidak ia kenali lagi. Dan tanpa ia sadari, itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Hari-hari setelah pagi yang dingin itu berjalan pelan, namun terasa semakin berat. Tidak ada lagi sapaan hangat ketika matahari terbit. Tidak ada lagi percakapan ringan yang dulu pernah mengisi ruang sempit di dalam gubuk itu. Yang tersisa hanyalah keheningan, dan sesuatu yang terus tumbuh tanpa suara, jarak. Sulis masih melakukan rutinitasnya. Setiap pagi ia bangun, memaksakan tubuhnya berpindah ke kursi roda, lalu menyiapkan apa yang ia bisa. Air, teh, sedikit makanan jika ada. Semua ia lakukan dengan satu harapan sederhana, agar rumah itu tetap terasa hidup. Namun harapan itu perlahan mulai runtuh. Guntur semakin jarang pulang. Kalaupun pulang, ia datang dalam keadaan lelah dan penuh emosi. Kadang tanpa membawa hasil apapun, kadang dengan wajah yang sulit dibaca, marah, kecewa, atau mungkin muak. Sore itu, langit mulai meredup ketika suara langkah kaki terdengar di luar. Sulis yang sedang merapikan kain di pangkuannya langsung menoleh. Ada sedikit harapan di matanya, seperti biasa. Pintu terbuka. Guntur masuk. Tanpa menatap Sulis. Ia langsung duduk di bangku kayu, menunduk, lalu mengusap wajahnya kasar. Sulis menarik napas pelan. "Mas, sudah pulang," ucapnya lembut. Tidak ada jawaban. Sulis tetap mencoba. "Aku, tadi sempat menyimpan sedikit singkong. Mungkin bisa kita makan malam ini." Guntur masih diam. Beberapa detik berlalu. Hanya suara napas berat yang terdengar. Akhirnya, Sulis memberanikan diri mendekat sedikit. "Mas, hari ini bagaimana di ladang?" Guntur tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tatapannya tajam. "Kenapa kamu selalu nanya hal yang sama?" Sulis terkejut. "Aku cuma ingin tahu keadaan Mas,"
Keadaan? Guntur berdiri tiba-tiba. Keadaannya ya begini. Sulit. Berat. Kamu pikir aku senang hidup seperti ini? Suara Guntur meninggi, mengguncang ruang kecil itu. Sulis terdiam. Ia tidak menyangka pertanyaannya akan berujung seperti itu. Aku tidak bermaksud. Semua yang kamu lakukan itu seperti mengingatkan aku kalau hidupku hancur, Lis. Kalimat itu seperti pisau yang menembus tanpa ampun. Sulis menahan napas. Dadanya terasa sesak. Aku hanya ingin jadi istri yang baik. Suaranya hampir tidak terdengar. Guntur tertawa kecil. Namun tidak ada sedikit pun kehangatan di dalamnya. Istri yang baik, katanya pelan tapi menusuk. Istri yang baik itu membantu suaminya, bukan jadi beban. Kata itu kembali. Beban. Seakan-akan kata itu kini menjadi identitas yang dipaksakan pada Sulis. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun ia tetap mencoba bertahan. Kalau aku bisa berjalan, aku pasti akan membantu, Mas. Kalau... Guntur memotong cepat. Tapi kenyataannya kamu tidak bisa. Hening. Suasana membeku. Sulis tidak menjawab lagi. Ia tahu, tidak ada kata yang bisa memperbaiki keadaan saat itu. Guntur kembali duduk, menghela napas panjang. Tangannya mengepal. Aku capek, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Setiap hari harus mikir makan apa, hidup bagaimana, sendirian. Sulis mendengar itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya sedih, tapi juga kehilangan. Karena dalam kalimat itu, Guntur tidak lagi melihat mereka sebagai kita. Hanya aku. Mas, Sulis memanggil pelan. Guntur tidak menjawab. Aku masih di sini, lanjutnya dengan suara bergetar. Kita masih bisa berjuang bersama. Guntur menatapnya. Tatapan itu kosong. Bersama, ulangnya pelan. Kamu yakin? Sulis mengangguk, meski ragu. Namun Guntur hanya menggeleng. Kamu tidak tahu rasanya jadi aku. Kalimat itu menutup segalanya. Tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Malam datang perlahan. Angin dari hutan berhembus lebih dingin dari biasanya. Di dalam gubuk, Sulis duduk diam. Tangannya terlipat di pangkuannya. Ia menatap lantai, mencoba menenangkan hatinya yang kacau. Sementara itu, Guntur duduk di sudut lain, membelakangi Sulis. Dua manusia dalam satu rumah. Namun terasa sangat jauh. Beberapa saat kemudian, Sulis memberanikan diri lagi. Mas. Tidak ada jawaban. Ia menarik napas dalam. Kalau aku memang jadi beban, katakan saja, aku akan berusaha berubah. Guntur tiba-tiba berdiri. Berubah? Katanya dengan nada tinggi. Bagaimana caranya kamu berubah? Sulis terdiam. Ia tidak punya jawaban. Dan itu justru menyakitkan. Guntur berjalan mondar-mandir, emosinya terlihat semakin tidak terkendali. Aku sudah mencoba, Lis, sudah lama, tapi aku nggak kuat. Kalimat itu seperti pengakuan. Namun bukan pengakuan cinta. Melainkan kelelahan. Sulis menggenggam ujung bajunya. Air matanya jatuh lagi. Mas, jangan tinggalkan aku, suaranya pecah.
Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Guntur berhenti. Untuk sesaat, ia terdiam. Namun bukannya luluh, wajahnya justru semakin keras. Aku juga tidak punya siapa-siapa, Lis. Sulis menatapnya. Kaget. Mas, aku ini istrimu. Dulu, jawab Guntur singkat. Dunia Sulis seperti berhenti. Kata itu. Dulu. Seolah semua yang mereka lalui telah selesai. Seolah hubungan itu hanya kenangan. Sulis tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menangis. Tanpa suara. Sementara Guntur mengambil kainnya, lalu berjalan menuju pintu. Mas, mau kemana? Tanya Sulis dengan suara lemah. Keluar, jawabnya singkat. Jangan lama-lama, aku takut. Guntur tidak menjawab. Ia membuka pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Namun tidak menoleh. Aku butuh udara, katanya dingin. Lalu ia pergi. Pintu tertutup. Lebih pelan dari sebelumnya. Namun terasa lebih menyakitkan. Malam semakin larut. Sulis masih di tempatnya. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Hanya sesekali terdengar napasnya yang tersendat. Ia menatap ke arah pintu. Menunggu. Seperti biasa. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Ketakutan. Bukan sekadar takut ditinggal sebentar. Tapi takut, ditinggalkan selamanya. Angin malam masuk melalui celah dinding. Lampu minyak berkelip kecil. Bayangan di dinding bergerak pelan, seperti menari dalam kesunyian. Sulis memeluk dirinya sendiri. Mas, tolong jangan berubah, bisiknya lirih. Air matanya jatuh lagi. Tanpa henti. Di luar, suara hutan terdengar lebih jelas. Seolah ada sesuatu yang sedang menunggu. Dan di dalam hati Sulis, luka itu tidak lagi hanya terasa. Ia mulai menetap. Dan perlahan, menghancurkan. Pagi itu datang tanpa suara. Tidak ada lagi aroma teh hangat yang biasa memenuhi udara. Tidak ada lagi sapaan lembut yang mencoba menghidupkan suasana. Gubuk itu terasa kosong, meskipun dua manusia masih berada di dalamnya. Sulis sudah terbangun lebih dulu. Namun kali ini, ia tidak langsung bergerak. Ia hanya duduk di kursi rodanya, menatap ke arah pintu yang masih tertutup. Matanya sembab, bekas tangisan semalam masih terlihat jelas. Tangannya terlipat di pangkuannya, sesekali mencengkeram kain bajunya seolah menahan sesuatu yang terus mendesak keluar dari dalam dada. Sunyi. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Guntur masih berada di dalam, duduk di sudut ruangan. Ia tidak tidur semalaman. Matanya merah, wajahnya kusut, dan pikirannya penuh oleh sesuatu yang tak pernah ia ucapkan. Ia menatap lantai. Lama. Seperti seseorang yang sedang menimbang keputusan besar. Namun bukan keputusan yang lahir dari kasih. Melainkan dari kelelahan. Sulis akhirnya memberanikan diri membuka suara. Mas. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Guntur tidak menjawab. Namun ia mendengarnya. Sulis menelan ludah. Apa? Mas tidak tidur semalaman? Tidak ada jawaban. Hanya napas panjang dari Guntur. Sulis mencoba lagi. Aku bisa buatkan teh. Tidak usah.
Jawaban itu cepat, dingin. Sulis terdiam. Namun ia tetap mencoba bertahan. Mas, kita harus bicara. Guntur mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya kosong. Bicara apa lagi? Sulis menggenggam tangannya sendiri. Tentang kita? Hening. Beberapa detik terasa sangat panjang. Guntur berdiri. Langkahnya pelan, tapi tegas. Ia berjalan mendekati Sulis, lalu berhenti tepat di depannya. Sulis menatapnya. Ada harapan kecil di sana. Harapan yang mungkin terlalu rapuh. Mas, aku tahu hidup kita sulit, ucapnya dengan suara bergetar. Tapi kita masih bisa berjuang bersama. Aku tidak akan menyerah. Guntur menatapnya tanpa ekspresi. Bersama, ulangnya pelan. Sulis mengangguk cepat. Iya, Mas, bersama. Guntur tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak hangat. Lebih seperti ejekan. Kamu masih belum mengerti, ya? Sulis mengerutkan kening. Mengerti apa, Mas? Guntur menghela napas panjang. Lalu berkata pelan, tapi setiap katanya terasa berat. Aku sudah tidak kuat hidup seperti ini. Sulis terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Apa maksud Mas? Guntur memalingkan wajahnya sejenak, lalu kembali menatap Sulis. Aku capek harus menanggung semuanya sendiri. Aku tidak pernah meninggalkan Mas, Sulis cepat menjawab, hampir panik. Aku selalu di sini. Di sini? Guntur memotong. Duduk? Menunggu? Kata-kata itu kembali menghantam. Sulis menunduk. Aku tidak punya pilihan. Dan aku punya? Suara Guntur meninggi sedikit. Hening. Sulis tidak bisa menjawab. Guntur berjalan menjauh beberapa langkah, lalu kembali. Seolah pikirannya sedang berperang. Aku sudah mencoba, Lis, benar-benar mencoba, katanya lebih pelan. Tapi setiap hari, aku hanya melihat masa depan yang gelap. Sulis menatapnya dengan mata basah. Kita bisa mencari jalan lain. Tidak ada jalan lain, bentak Guntur. Sulis terkejut. Tubuhnya sedikit gemetar. Guntur menarik napas dalam, mencoba menahan emosinya. Namun itu sudah terlambat. Aku tidak mau hidup seperti ini seumur hidupku, lanjutnya. Kalimat itu menggema di dalam gubuk. Sulis merasa seperti kehilangan pijakan. Mas, suaranya hampir tidak terdengar. Aku ini istrimu. Guntur diam. Lalu berkata pelan. Dan itu yang membuat semuanya lebih sulit. Air mata Sulis jatuh lagi. Ia menatap Guntur, mencoba mencari sisa-sisa cinta di wajah pria itu. Namun yang ia temukan hanya kelelahan dan keputusan. Mas, jangan lakukan ini, bisiknya. Aku mohon. Guntur tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Beberapa saat kemudian, ia berjalan ke arah luar gubuk. Sulis langsung panik. Mas, mau kemana? Keluar sebentar, jawabnya singkat. Jangan tinggalkan aku sendirian. Guntur berhenti di ambang pintu. Namun tidak menoleh. Siapkan dirimu, katanya pelan. Sulis bingung. Untuk apa? Guntur tidak menjawab. Ia keluar.
meninggalkan Sulis dengan kebingungan yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Siang itu terasa lebih panas dari biasanya. Namun tubuh Sulis terasa dingin. Ia tidak tahu mengapa, tapi hatinya gelisah. Seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Beberapa jam kemudian, Guntur kembali. Kali ini dengan wajah yang lebih tenang. Terlalu tenang. "Mas," Sulis menyambut dengan suara ragu. Guntur mendekat. "Aku mau ajak kamu keluar," katanya. Sulis terkejut. "Keluar? Kemana?" "Udara di dalam sini tidak baik," jawab Guntur. "Kita cari tempat yang lebih segar." Untuk sesaat, hati Sulis bergetar. Apakah ini tanda bahwa Guntur berubah? Apakah ia masih peduli? Sulis tersenyum kecil. "Baik, Mas." Guntur mengangguk. Ia mengambil kain, lalu bersiap. Dengan gerakan yang tidak biasa lembut, ia mengangkat tubuh Sulis dari kursi roda. Sulis sedikit terkejut. Sudah lama Guntur tidak menyentuhnya dengan cara seperti itu. Ia menatap wajah suaminya. "Mas." Namun Guntur tidak menatap balik. Ia membawa Sulis keluar dari gubuk, menuju arah hutan. Langkah demi langkah, mereka masuk lebih dalam. Suasana semakin sunyi. Pepohonan semakin rapat. Sulis mulai merasa tidak nyaman. "Mas, kita mau kemana?" tanyanya pelan. "Sebentar lagi sampai," jawab Guntur singkat. Nada suaranya datar. Tidak ada kehangatan. Hanya ketegasan. Jantung Sulis mulai berdegup lebih cepat. Ia menatap sekeliling. Hutan itu terasa asing dan menakutkan. "Mas, aku takut." Guntur tidak menjawab. Ia terus berjalan. Semakin dalam. Semakin jauh dari gubuk. Hingga akhirnya, ia berhenti. Di sebuah tempat yang sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Hanya suara angin dan dedaunan. Guntur perlahan menurunkan Sulis ke tanah. Sulis menatapnya bingung. "Mas, kenapa berhenti di sini?" Guntur mundur satu langkah. Lalu dua langkah. Sulis mulai panik. "Mas." Guntur menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak pagi itu, matanya terlihat jelas. Dan di dalamnya, tidak ada lagi keraguan. Hanya keputusan. "Aku tidak bisa lagi, Lis." Sulis membeku. "Apa maksud Mas?" Suaranya bergetar hebat. Guntur menarik napas dalam. Seolah ingin mengakhiri semuanya. "Maaf." Satu kata itu. Namun cukup untuk menghancurkan segalanya. "Mas, jangan bercanda." Sulis mulai menangis. "Aku takut. Aku sudah mencoba bertahan, tapi aku gagal." "Mas, jangan tinggalkan aku di sini." Suara Sulis pecah. "Aku mohon, aku tidak bisa jalan." Guntur menutup matanya sejenak. Namun tidak bergerak mendekat. "Ini satu-satunya cara," katanya pelan. "Tidak," teriak Sulis. "Mas, aku mohon, jangan lakukan ini." Ia mencoba merangkak. Tangannya mencengkeram tanah. Namun tubuhnya lemah. Ia tidak bisa mengejar. Guntur mundur lagi. "Mas, aku istrimu,"
Tangis Sulis semakin keras. Aku tidak punya siapa-siapa selain kamu. Langkah Guntur terhenti. Untuk sesaat. Namun hanya sesaat. Aku juga ingin punya hidup, Lis, katanya pelan. Air mata Sulis mengalir deras. Lalu aku bagaimana? Bisiknya hancur. Guntur tidak menjawab. Ia berbalik. Dan mulai berjalan pergi. Mas! Jeritan itu menggema di hutan. Namun tidak menghentikan langkah Guntur. Sulis menangis histeris. Merangkak, berusaha mendekat, namun sia-sia. Jangan tinggalkan aku, tolong, aku mohon. Suara itu semakin melemah. Namun Guntur tetap berjalan. Semakin jauh. Semakin menghilang. Hingga akhirnya, tidak terlihat lagi. Sulis terjatuh. Tubuhnya lemas. Tangannya mencengkeram tanah. Air matanya membasahi daun-daun kering. Mas, tidak ada jawaban. Hanya hutan. Dan kesunyian. Sulis menangis. Menangis tanpa henti. Sampai suaranya habis. Sampai tubuhnya tidak lagi kuat. Hingga akhirnya, ia hanya bisa berbaring di tanah. Menatap langit yang tertutup daun. Sendirian. Benar-benar sendirian. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari sesuatu yang paling menakutkan. Bahwa orang yang paling ia percaya adalah orang yang meninggalkannya. Perlahan, matanya mulai tertutup. Tubuhnya tidak lagi kuat. Kesadarannya memudar. Dan sebelum semuanya gelap, ia hanya berbisik pelan. Kenapa? Mas? Lalu, sunyi. Gelap belum sepenuhnya turun, tetapi cahaya di dalam hutan seolah telah lebih dulu mati. Pepohonan yang tinggi dan rapat menutup langit, menyisakan celah-celah kecil tempat cahaya senja mencoba bertahan. Angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang saling bergesekan, seperti bisikan panjang yang tidak pernah berhenti. Di tanah yang lembab, tubuh Sulis terbaring tak bergerak. Waktu berlalu tanpa ia sadari. Entah berapa lama ia pingsan, hingga akhirnya, kelopak matanya bergetar pelan. Sulis tersadar. Napasnya berat. Dadanya naik turun dengan cepat, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Ia menatap ke atas, ke arah langit yang hampir tak terlihat. Beberapa detik ia hanya diam. Bingung. Kosong. Lalu ingatan itu datang. Cepat. Menyakitkan. Mas. Suara itu keluar lirih dari bibirnya. Matanya membesar. Ia langsung mencoba bangkit, namun tubuhnya tidak menurut. Tangannya gemetar saat menopang dirinya, sementara kedua kakinya tetap tak bergerak seperti sebelumnya. Ia menoleh ke kanan. Ke kiri. Hanya hutan. Tidak ada siapa-siapa. Mas, panggilnya lagi, kali ini lebih keras. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin. Dan, sesuatu di dalam dadanya mulai retak. Sulis mulai panik. Mas! Guntur, teriaknya dengan suara pecah. Ia merangkak. Tangannya mencengkeram tanah, daun-daun kering menempel di kulitnya. Ia bergerak tanpa arah, hanya mengikuti naluri untuk mencari seseorang yang sudah tidak ada. Mas, jangan sembunyi. Aku takut. Suaranya mulai bergetar hebat. Namun semakin ia bergerak,
semakin jelas kenyataan itu. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Sulis berhenti. Tangannya terdiam di atas tanah. Air matanya jatuh satu persatu. Dia benar-benar pergi, bisiknya lirih. Kata-kata itu terasa seperti racun yang perlahan menyebar. Dadanya sesak. Napasnya terputus-putus. Dan tiba-tiba, "Ah!" Sulis menjerit. Tangisnya pecah. Ia membungkuk, memeluk tubuhnya sendiri, menangis sejadi-jadinya. "Kenapa? Mas, kenapa?" Suaranya bergetar, penuh luka. Ia menggoyangkan kepalanya, seolah tidak mau menerima kenyataan itu. "Aku tidak salah, aku tidak pernah ingin jadi seperti ini." Tangisnya semakin keras. Hutan yang sunyi kini dipenuhi oleh suara kesedihannya. Namun tidak ada yang datang. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang peduli. Hanya pepohonan yang berdiri diam. Seperti saksi bisu. Waktu berjalan. Langit semakin gelap. Udara semakin dingin. Sulis masih di tempatnya, namun tangisnya mulai melemah. Bukan karena lukanya hilang, tapi karena tenaganya habis. Ia terdiam. Matanya kosong. Sesekali tubuhnya bergetar karena dingin. Perutnya mulai terasa perih. Haus mulai menyerang. Namun yang paling menyakitkan bukan itu, melainkan kesepian. Sulis menatap ke depan. Gelap mulai menelan hutan. Bayangan pohon tampak seperti makhluk-makhluk besar yang diam, namun mengawasi. Ia menelan ludah. Rasa takut mulai merambat. "Ada? Siapa di sana?" Tanyanya pelan, meski ia tahu tidak akan ada jawaban. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari kejauhan. Krek! Sulis langsung menegang. Matanya membesar. Ia menoleh ke arah suara itu. Jantungnya berdetak cepat. "Ada siapa?" Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Namun suara itu terdengar lagi. Krek, krek. Sulis mulai panik. Ia mencoba mundur, namun tubuhnya terbatas. Tangannya bergerak cepat, merangkak menjauh dari arah suara. Jangan dekat," bisiknya penuh ketakutan. Air matanya kembali jatuh. Ia tidak tahu apa yang ada di hutan itu. Hewan buas. Atau sesuatu yang lebih mengerikan. "Mas, tolong, aku takut," ia menangis lagi. Namun kali ini, ia tahu. Tidak ada yang akan datang. Malam benar-benar turun. Gelap menyelimuti segalanya. Hanya sedikit cahaya bulan yang menembus sela-sela daun. Sulis kini bersandar pada batang pohon. Tubuhnya lemah. Tangannya kotor. Wajahnya pucat. Ia menggigil. Setiap suara kecil membuatnya tersentak. Setiap hembusan angin terasa seperti ancaman. Namun ia sudah tidak punya tenaga untuk bergerak. "Apa aku akan mati di sini?" bisiknya pelan. Pertanyaan itu menggantung. Tanpa jawaban. Sulis menutup matanya. Air matanya kembali mengalir. Ia teringat masa lalu. Saat ia masih bisa berjalan. Saat ia dan Guntur tertawa bersama. Saat hidup terasa sederhana, namun cukup. "Mas, dulu kamu bilang, kita akan bersama selamanya," suaranya lirih. Angin berhembus pelan. Seolah menjawab.
namun tidak membawa apa-apa. Sulis menggeleng pelan. Kenapa janji itu hilang? Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang semakin dalam. Waktu terasa berhenti. Tubuh Sulis semakin lemah. Napasnya pelan. Matanya setengah tertutup. Rasa dingin mulai merambat hingga ke tulang. Ia tidak lagi menangis. Tidak lagi berteriak. Hanya diam. Seperti seseorang yang mulai menyerah. Kalau ini akhirku, bisiknya sangat pelan, hampir tidak terdengar, aku hanya ingin, tidak sendirian. Kalimat itu menggantung di udara. Lalu perlahan, menghilang. Sulis menutup matanya. Kesadarannya mulai memudar. Suara hutan semakin jauh. Semakin samar. Dan tepat ketika segalanya hampir gelap sepenuhnya, terdengar sesuatu. Lembut. Pelan. Berbeda. Kepakan sayap. Sulis tidak membuka mata. Ia terlalu lemah. Namun suara itu semakin dekat. Hingga akhirnya, terdengar tepat di sampingnya. Sesuatu mendarat. Ringan. Hening. Lalu, suara kecil. Halus. Hampir seperti bisikan. Manusia, jangan menyerah. Sulis mengerja pelan. Matanya terbuka sedikit. Penglihatannya kabur. Namun ia melihat sesuatu. Seekor burung kecil. Berdiri di dekatnya. Diam. Menatapnya. Sulis mencoba fokus. Namun tubuhnya terlalu lemah. Siapa? Bisiknya lirih. Namun tidak ada jawaban. Atau mungkin ia belum mampu mendengarnya. Matanya kembali tertutup. Namun kali ini, bukan karena putus asa, melainkan karena untuk pertama kalinya sejak ia ditinggalkan, ia tidak merasa benar-benar sendirian. Kesadaran Sulis kembali perlahan, seperti cahaya tipis yang mencoba menembus kabut tebal. Ia tidak langsung membuka mata. Tubuhnya terasa ringan, namun juga lemah. Dingin yang semalam menggigit tulang kini sedikit mereda, meski rasa lelah masih menyelimuti seluruh dirinya. Suara hutan kembali terdengar. Namun kali ini, tidak sekeras sebelumnya. Lebih tenang. Lebih hidup. Sulis mengerjapkan matanya pelan. Cahaya pagi menyelinap di antara dedaunan, jatuh tepat di wajahnya. Ia mengangkat tangannya sedikit, mencoba melindungi matanya dari silau yang tiba-tiba terasa asing. Beberapa detik ia hanya diam. Mencoba memahami keadaan. Lalu, ingatan itu datang lagi. Hutan. Ditinggalkan. Sendiri. Matanya langsung membesar. Napasnya memburu. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya langsung terasa berat. "Aku masih di sini," bisiknya pelan. Air matanya mulai menggenang lagi. Namun sebelum tangis itu pecah, ia mendengar sesuatu. Suara kecil. Sangat dekat. "Kau sudah bangun." Sulis membeku. Matanya bergerak perlahan ke arah suara. Dan di sanalah ia melihatnya. Seekor burung kecil. Berwarna coklat keemasan, dengan bulu yang tampak lembut dan mata yang anehnya terasa hidup. Burung itu berdiri di atas akar pohon, tidak jauh dari tubuh Sulis. Diam. Menatapnya.
Sulis berkedip. Sekali. 2 kali. Ia mengira itu hanya halusinasi. Mungkin aku sudah gila, gumamnya pelan. Burung itu tidak bergerak. Namun suaranya terdengar lagi. Tidak. Kau tidak gila. Sulis langsung menegang. Jantungnya berdetak keras. Matanya membesar penuh ketakutan. Siapa? Siapa yang bicara? Suaranya gemetar. Burung itu memiringkan kepalanya sedikit. Aku. Sulis mundur sedikit, meski tubuhnya terbatas. Matanya tidak lepas dari burung itu. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya. Burung tidak bisa bicara. Banyak hal yang tidak kau mengerti di dunia ini, manusia. Suara itu lembut, namun tegas, dan nyata. Sulis menelan ludah. Rasa takut dan bingung bercampur menjadi satu. Jangan mendekat, katanya pelan, meski burung itu tidak bergerak sama sekali. Namun burung itu tetap diam. Tidak ada tanda-tanda menyerang. Justru tatapannya terasa tenang. Jika aku ingin mencelakaimu, kata burung itu, kau tidak akan bangun pagi ini. Sulis terdiam. Kata-kata itu, anehnya masuk akal. Ia menatap burung itu lebih lama. Rasa takutnya perlahan berubah menjadi kebingungan. Kenapa kau di sini? Tanyanya lirih. Burung itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah 1 langkah kecil mendekat. Namun gerakannya tidak mengancam. Aku melihatmu semalam, katanya pelan. Sendirian. Hampir mati. Sulis menunduk. Kata-kata itu menyentuh sesuatu di dalam hatinya. Memang seharusnya aku mati, bisiknya pelan. Burung itu diam sejenak. Kenapa kau berkata seperti itu? Sulis menggenggam tanah di bawahnya. Tangannya gemetar. Karena tidak ada lagi yang membutuhkanku. Suaranya pecah. Air mata kembali jatuh. Aku hanya beban. Hening. Angin berhembus pelan. Burung itu menatap Sulis tanpa berkedip. Seolah mencoba memahami sesuatu yang lebih dalam. Manusia, katanya akhirnya. Kalian sering mengukur nilai diri dari pandangan orang lain. Sulis mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Kalau bahkan suamiku sendiri menganggapku beban, lalu siapa lagi yang akan melihatku berbeda? Pertanyaan itu menggantung di udara. Burung itu tidak langsung menjawab. Ia hanya melangkah lebih dekat. Kini jaraknya hanya beberapa jengkal dari Sulis. Kadang, katanya pelan, yang meninggalkanmu bukan karena kau tidak berharga, tetapi karena mereka terlalu lemah untuk bertahan. Sulis terdiam. Kata-kata itu terasa asing. Namun juga menenangkan. Lemah, ulangnya lirih. Burung itu mengangguk kecil. Ya, tidak semua manusia kuat menghadapi penderitaan. Bahkan, lebih banyak yang lari. Sulis menunduk lagi. Air matanya jatuh, namun kali ini, tidak seberat sebelumnya. Lalu aku harus bagaimana? Tanyanya pelan. Burung itu tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, ia berbalik. Lalu berjalan beberapa langkah ke arah semak-semak. Sulis memperhatikannya. Beberapa detik kemudian, burung itu kembali. Di paruhnya, ada sesuatu. Buah kecil. Ia menjatuhkannya di depan Sulis. Makanlah,
katanya. Sulis menatap buah itu, lalu kembali ke burung. Kau memberiku makan? Jika kau ingin hidup, kau harus mulai dari hal kecil. Sulis ragu. Namun perutnya terasa sangat perih. Dengan tangan gemetar, ia mengambil buah itu. Menatapnya sejenak. Lalu perlahan, memakannya. Rasanya sederhana, namun hangat. Seolah memberi sedikit tenaga yang telah lama hilang. Sulis menutup matanya sesaat. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini, berbeda. Terima kasih, bisiknya. Burung itu diam. Namun matanya terlihat lebih lembut. Waktu berlalu. Cahaya matahari semakin tinggi. Sulis kini duduk bersandar pada batang pohon. Tubuhnya masih lemah, namun tidak separah sebelumnya. Burung itu masih di sana. Tidak pergi. Tidak menjauh. Seolah memilih untuk tinggal. Sulis menatapnya. Masih dengan rasa tidak percaya. Kau sebenarnya siapa? Tanyanya pelan. Burung itu terdiam sejenak. Lalu berkata, aku bukan sekadar burung. Sulis langsung fokus. Jantungnya kembali berdegup lebih cepat. Maksudmu? Burung itu menatap ke arah hutan. Seolah mengingat sesuatu yang jauh. Aku pernah menjadi manusia. Sulis membeku. Matanya membesar. Manusia? Ya. Hening. Angin kembali berhembus. Daun-daun berguguran pelan. Aku adalah seorang prajurit, lanjut burung itu. Dari sebuah kerajaan yang kini, hanya tinggal cerita. Sulis tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap. Mencoba mencerna. Dan karena sebuah kesalahan, aku dikutuk menjadi seperti ini. Suara burung itu tetap tenang. Namun ada sesuatu di dalamnya. Kesedihan. Yang dalam. Sulis menelan ludah. Kesalahan, apa? Burung itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Sulis. Pertanyaan itu, akan kau mengerti nanti. Sulis terdiam. Namun ia tidak memaksa. Untuk pertama kalinya sejak ia berada di hutan, ia tidak merasa takut. Justru, ada sesuatu yang lain. Harapan. Kecil, namun nyata. Sulis menarik napas pelan. Lalu berkata, kalau begitu, bolehkah aku tetap di dekatmu? Burung itu menatapnya. Lama. Seolah mempertimbangkan sesuatu. Lalu ia mengangguk kecil. Kita berdua, sama-sama dibuang oleh dunia, katanya pelan. Mungkin, takdir mempertemukan kita bukan tanpa alasan. Sulis tersenyum tipis. Senyum pertamanya sejak semuanya terjadi. Namaku Sulis, katanya pelan. Burung itu menatapnya. Lalu menjawab, aku tidak lagi punya nama. Sulis terdiam. Ada rasa sedih dalam kalimat itu. Kalau begitu, lanjutnya pelan, aku akan memanggilmu. Perkutut. Burung itu tidak menolak. Ia hanya menatap Sulis. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendiri lagi. Di tengah hutan yang sunyi, dua makhluk yang terluka akhirnya menemukan satu sama lain. Dan tanpa mereka sadari,
Pertemuan itu akan mengubah segalanya. Pagi di hutan itu terasa berbeda dari sebelumnya. Bukan karena cahaya matahari yang lebih hangat, atau suara burung yang lebih ramai, melainkan karena untuk pertama kalinya, Sulis tidak membuka matanya dengan rasa takut yang mencekik. Ia terbangun perlahan, bersandar pada batang pohon yang sama seperti kemarin. Tubuhnya masih lemah, namun tidak lagi sepenuhnya kosong. Ada sesuatu yang mengisi kekosongan itu, meski kecil. Harapan. Sulis mengerjapkan matanya. Dan hal pertama yang ia lakukan, adalah mencari. Matanya bergerak ke kanan, ke kiri. Lalu berhenti. Di sana. Seekor burung kecil berdiri di atas ranting rendah, menatapnya dalam diam. Perkutut. Sulis menghela napas lega tanpa sadar. "Kau masih di sini?" bisiknya pelan. Burung itu memiringkan kepalanya sedikit. "Aku tidak pergi." Jawaban itu sederhana. Namun entah mengapa, terasa sangat berarti. Sulis tersenyum tipis. "Terima kasih," katanya lirih. Perkutut tidak menjawab. Namun ia melompat turun dari ranting, mendekati Sulis seperti kemarin. "Bagaimana tubuhmu?" tanyanya. Sulis mencoba menggerakkan tangannya. Masih lemah. Namun tidak lagi gemetar seperti sebelumnya. "Lebih baik dari kemarin," jawabnya jujur. Perkutut mengangguk kecil. "Itu karena kau memilih untuk bertahan." Sulis terdiam. Kata-kata itu membuatnya berpikir. "Bertahan," ulangnya pelan. Kemarin, ia hampir menyerah. Jika bukan karena burung di depannya ini, mungkin ia sudah tidak ada. Sulis menunduk. "Kenapa kau menolongku?" tanyanya pelan. Perkutut tidak langsung menjawab. Ia berjalan memutar sedikit, lalu berhenti di depan Sulis. "Aku sudah mengatakan sebelumnya," katanya, "aku melihat diriku dalam dirimu." Sulis mengangkat wajahnya. "Dirimu?" Perkutut mengangguk. "Penderitaan, pengkhianatan, dan kesepian." Sulis terdiam. Dadanya terasa sesak lagi, namun kali ini bukan karena luka, melainkan karena merasa dimengerti. "Ceritakan padaku," kata Sulis pelan. "Tentang dirimu." Perkutut menatapnya. Lama. Seolah menimbang apakah ia siap membuka sesuatu yang telah lama ia simpan. Angin berhembus pelan. Daun-daun bergerak perlahan. Dan akhirnya, Perkutut berbicara. "Aku, dulu adalah seorang prajurit," ucapnya pelan. Suaranya tidak berubah. Tetap tenang. Namun ada sesuatu di dalamnya, kenangan yang berat. Prajurit dari kerajaan besar, yang kini sudah tidak ada lagi. Sulis mendengarkan dengan saksama. Matanya tidak berkedip. "Aku bukan orang penting," lanjut Perkutut. "Hanya seorang penjaga. Tugas utamaku adalah melindungi seseorang." "Siapa?" tanya Sulis pelan. Perkutut terdiam sejenak. Lalu menjawab, "Putri kerajaan." Sulis sedikit terkejut. "Putri?" Perkutut mengangguk. Ia baik, lembut, dan terlalu percaya pada orang lain. Nada suaranya berubah sedikit. Lebih dalam. Lebih personal. Sulis mulai merasakan bahwa cerita ini bukan sekadar masa lalu. Ini luka. Suatu hari, lanjut Perkutut,
Kerajaan kami diserang dari dalam. Dari dalam? Sulis mengulang. Pengkhianatan, jawabnya singkat. Kata itu membuat Sulis terdiam. Seolah ada sesuatu yang langsung terhubung di antara mereka. Ada seseorang yang kami percaya justru membuka jalan bagi musuh. Sulis menelan ludah. Lalu, apa yang terjadi? Perkutut menatap jauh ke dalam hutan, seolah melihat masa lalu yang masih hidup. Semua terjadi sangat cepat, katanya. Api, jeritan, darah. Sulis menggenggam tangannya sendiri. Ia bisa membayangkannya. Atas perintah raja, aku harus membawa sang putri keluar dari istana. Dan kau berhasil? Tanya Sulis. Perkutut terdiam. Beberapa detik. Lalu, tidak. Jawaban itu pelan, namun berat. Sulis menahan napas. Aku gagal, lanjutnya. Aku terlalu lambat, terlalu ragu. Suaranya mulai berubah. Tidak lagi sekadar bercerita. Ia mengingat. Musuh menemukan kami sebelum kami keluar dari hutan. Sulis menatapnya lekat. Apa yang terjadi pada putri itu? Perkutut menutup matanya sejenak. Dan ketika ia membuka kembali, ada kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Ia mati di depanku. Hening. Angin berhenti sejenak. Seolah hutan itu sendiri ikut berduka. Sulis menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak bisa menyelamatkannya, lanjut Perkutut. Dan sebelum ia menghembuskan napas terakhir, ia menatapku. Suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Bukan dengan marah, tapi dengan kecewa. Sulis merasakan dadanya sesak. Perasaan itu terlalu mirip. Setelah itu, aku ditangkap, lanjut Perkutut. Sulis menunduk. Mendengarkan dalam diam. Mereka tidak membunuhku. Kenapa? Tanya Sulis. Perkutut tertawa kecil. Namun tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Karena ada seseorang yang lebih ingin menghukumku. Siapa? Perkutut menatap Sulis. Penyihir kerajaan. Sulis membeku. Penyihir? Ia berkata, kematian terlalu mudah untuk seseorang sepertiku. Lanjutnya. Jadi ia memberiku hukuman yang lebih panjang. Angin kembali berhembus. Namun kali ini terasa lebih dingin. Aku dikutuk, kata Perkutut pelan. Menjadi makhluk yang tidak diakui, tidak dihargai, dan hidup dalam kesepian. Sulis menggenggam tanah. Hatinya terasa perih. Berapa lama kau seperti ini? Tanyanya pelan. Perkutut tidak langsung menjawab. Lalu berkata, aku sudah berhenti menghitung. Jawaban itu membuat Sulis terdiam lama. Bayangan hidup dalam kesepian selama itu terasa mengerikan. Kenapa kau belum terbebas? Tanya Sulis. Perkutut menatapnya. Karena kutukan itu belum selesai. Apa maksudmu? Perkutut mendekat sedikit. Tatapannya lebih dalam. Aku hanya bisa terbebas jika aku berhasil menyelamatkan seseorang yang benar-benar berada di ambang kehancuran, tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan. Sulis terdiam. Kata-kata itu terasa sangat dekat. Dan kau, lanjut Perkutut pelan,
adalah orang itu. Sulis membeku. Aku? Perkutut mengangguk. Ketika aku melihatmu semalam, aku melihat seseorang yang telah kehilangan segalanya. Air mata Sulis jatuh. Namun ia tidak menghapusnya. Dan kau masih memilih untuk hidup, meski semua alasan untuk menyerah ada di depanmu, tambah Perkutut. Sulis menunduk. Tangannya gemetar. Aku tidak tahu apakah aku kuat, bisiknya. Perkutut menatapnya. Kau sudah lebih kuat dari yang kau kira. Hening. Angin berhembus lembut. Sulis menarik napas panjang. Lalu mengangkat wajahnya. Kita berdua sama-sama gagal di masa lalu, katanya pelan. Perkutut tidak menjawab. Namun ia mendengarkan. Dan sekarang, lanjut Sulis, mungkin ini kesempatan kita untuk memperbaiki sesuatu. Perkutut menatapnya. Lama. Seolah melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Harapan. Untuk pertama kalinya sejak ia dikutuk. Ya, katanya pelan. Mungkin ini bukan kebetulan. Sulis tersenyum kecil. Meski air matanya masih ada. Kalau begitu, jangan tinggalkan aku, katanya. Perkutut tidak menjawab dengan kata. Namun ia tetap di sana. Tidak bergerak. Dan itu sudah cukup. Di tengah hutan yang sunyi, dua jiwa yang hancur mulai menemukan makna baru. Bukan dari masa lalu mereka, tetapi dari apa yang mereka pilih untuk lakukan sekarang. Dan tanpa mereka sadari, takdir mereka telah terikat menuju sesuatu yang lebih besar. Pagi kembali datang di tengah hutan yang sunyi. Namun kali ini, pagi itu tidak lagi terasa seperti hukuman. Sinar matahari menembus celah-celah daun, jatuh lembut di tanah yang lembab. Udara masih dingin, tetapi tidak lagi menusuk seperti sebelumnya. Suara alam terdengar lebih jelas, burung-burung kecil berkicau, angin berbisik pelan, dan dedaunan bergerak seperti menyambut sesuatu yang baru. Sulis terbangun dengan napas yang lebih tenang. Ia membuka mata perlahan, dan untuk pertama kalinya sejak berada di hutan itu, ia tidak langsung merasa takut. Ia menoleh ke samping. Perkutut masih ada di sana. Bertengger di ranting rendah, menatapnya seperti biasa. Sulis tersenyum tipis. Kau tidak pernah pergi, katanya pelan. Perkutut memiringkan kepalanya. Aku sudah mengatakan, aku tidak akan pergi. Jawaban itu sederhana. Namun cukup untuk membuat hati Sulis terasa hangat. Ia menghela napas panjang, lalu mencoba menggerakkan tubuhnya. Tangannya terasa lebih ringan. Tidak terlalu gemetar. Ia bahkan bisa menopang tubuhnya lebih lama dari sebelumnya. Sulis sedikit terkejut. Tubuhku, gumamnya. Perkutut melompat turun, mendekat. Kau mulai terbiasa, katanya. Sulis mengangkat wajahnya. Terbiasa? Hutan ini keras, lanjut Perkutut. Namun ia juga memberi, bagi mereka yang mau bertahan. Sulis menatap sekeliling. Pepohonan tinggi. Tanah lembab. Cahaya yang masuk perlahan. Semua itu masih sama. Namun entah kenapa, ia merasa berbeda. Aku tidak merasa seputus asa kemarin, katanya pelan. Perkutut mengangguk kecil. Itu karena hatimu mulai menerima. Sulis terdiam. Menerima. Kata itu tidak mudah. Namun mungkin,
Itu yang sedang terjadi. Hari itu, Sulis mencoba melakukan sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil. Ia mencoba bergerak lebih jauh. Dengan bantuan kedua tangannya, ia mulai merangkak perlahan. Tangannya menekan tanah, menarik tubuhnya sedikit demi sedikit. Nafasnya berat, namun ia tidak berhenti. Perkutut memperhatikannya. "Jangan memaksakan diri," katanya. Namun Sulis menggeleng. "Aku tidak bisa terus diam, aku harus belajar bertahan." Perkutut tidak menghentikannya. Ia hanya mengikuti dari samping. Mengawasi. Melindungi. Setiap gerakan Sulis terasa seperti perjuangan. Tangannya lecet. Napasnya tersengal. Namun matanya tidak lagi kosong. Ada tekad di sana. Ia berhenti setelah beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Namun di wajahnya, ada sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kepuasan kecil. "Aku bisa," bisiknya. Perkutut menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya seseorang yang bertahan, tetapi seseorang yang mulai bangkit. Siang hari. Matahari berada tepat di atas. Sulis duduk bersandar, kelelahan setelah mencoba bergerak. Nafasnya masih berat, namun ia tersenyum kecil. Perkutut kembali dengan beberapa buah kecil di paruhnya. Ia menjatuhkannya di depan Sulis. "Makanlah," katanya. Sulis mengambilnya. "Terima kasih." Ia memakan buah itu perlahan. Rasanya sederhana, namun memberinya tenaga. "Dulu, aku selalu menunggu Mas Guntur pulang untuk makan bersama," katanya tiba-tiba. Perkutut diam. Sulis menunduk. "Aku selalu berpikir, selama kami bersama, semuanya akan baik-baik saja." Air matanya jatuh. Namun ia tidak menangis seperti sebelumnya. Lebih tenang. Lebih dalam. Tapi ternyata, kebersamaan saja tidak cukup. Perkutut menatapnya. "Kau belajar dengan cepat," katanya. Sulis tersenyum tipis. "Karena aku tidak punya pilihan lain." Hening. Angin berhembus lembut. Sore hari. Langit mulai berubah warna. Cahaya keemasan menyelimuti hutan. Sulis duduk diam, menatap ke arah pepohonan. "Apa aku bisa bertahan di sini?" tanyanya pelan. Perkutut berdiri di dekatnya. "Kau tidak sendirian." Sulis menatapnya. "Ya, karena ada kau." Perkutut tidak menjawab. Namun matanya terlihat berbeda. Seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Perkutut," panggil Sulis. "Ya." "Kalau suatu saat kutukanmu hilang," Sulis berhenti sejenak, "apa yang akan kau lakukan?" Perkutut terdiam. Pertanyaan itu tidak pernah ia pikirkan dengan sungguh-sungguh. "Entahlah," jawabnya akhirnya. "Mungkin pergi." Sulis terdiam. Ada rasa aneh di hatinya. Pergi. Kata itu terlalu familiar. "Kalau begitu," katanya pelan, "aku harus belajar kuat sebelum itu terjadi." Perkutut menatapnya. "Kenapa?" Sulis tersenyum kecil. "Supaya aku tidak ditinggalkan lagi dalam keadaan lemah." Jawaban itu membuat Perkutut diam cukup lama. Ada sesuatu di dalam kata-kata itu. Sesuatu yang menyentuh. Malam datang perlahan.
namun tidak lagi terasa menakutkan seperti sebelumnya. Sulis bersandar pada batang pohon. Perkutut berada di dekatnya. Tidak jauh. Tidak terlalu dekat. Namun cukup untuk membuat Sulis merasa aman. "Aku tidak menyangka, aku masih hidup," kata Sulis pelan. Perkutut menjawab tanpa menatapnya. "Karena kau belum selesai." Sulis mengerutkan kening. "Belum selesai? Ada alasan kenapa kau masih di sini," lanjut Perkutut. "Dan itu bukan untuk menyerah." Sulis menatap langit. Di antara daun-daun, ia bisa melihat sedikit bintang. Indah. Tenang. "Aku ingin hidup," katanya tiba-tiba. Perkutut menoleh. Sulis melanjutkan. "Aku ingin hidup, bukan hanya bertahan." Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini, bukan karena kesedihan, melainkan karena sesuatu yang lebih kuat. Keinginan. Perkutut menatapnya dalam diam. Lalu berkata, "Itu adalah awal dari kekuatan." Sulis tersenyum. Senyum yang berbeda dari sebelumnya. Lebih tulus. Lebih hidup. Malam semakin dalam. Hutan menjadi tenang. Sulis perlahan menutup matanya. Namun sebelum benar-benar terlelap, ia berbisik pelan. "Terima kasih, karena tidak meninggalkanku." Perkutut tidak menjawab. Namun ia tetap di sana. Menjaga. Mengawasi. Dan untuk pertama kalinya sejak ia dikutuk, ia merasakan sesuatu yang telah lama hilang. Makna. Di tengah hutan yang sunyi, keajaiban kecil mulai tumbuh. Bukan dari kekuatan besar. Bukan dari sihir yang hebat. Melainkan dari dua jiwa yang memilih untuk tidak menyerah. Dan itu adalah awal dari segalanya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit di atas hutan tampak lebih gelap, seolah cahaya bintang pun enggan menembus rimbunnya dedaunan. Angin berhembus perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke dalam tulang. Namun Sulis tidak lagi menggigil seperti sebelumnya. Ia duduk bersandar pada batang pohon yang sama. Namun hatinya tidak lagi sama. Di sampingnya, Perkutut diam. Tidak bergerak. Tidak berbicara. Hanya menatap ke arah gelap di antara pepohonan, seolah ada sesuatu di sana yang hanya bisa ia lihat sendiri. Sulis memperhatikannya. Sejak tadi, burung itu tidak seperti biasanya. Lebih diam. Lebih jauh. "Perkutut," panggil Sulis pelan. Tidak ada jawaban. Sulis mengernyit sedikit. "Perkutut?" Burung itu akhirnya menoleh. "Ya." Suaranya tetap tenang. Namun ada sesuatu yang berbeda. "Kau, kenapa diam saja?" tanya Sulis hati-hati. Perkutut terdiam sejenak. Lalu berkata pelan, "Aku mengingat sesuatu." Sulis menatapnya. "Ingatanku mulai kembali," lanjut Perkutut. Sulis sedikit terkejut. "Ingat? Maksudmu tentang masa lalumu?" Perkutut mengangguk kecil. "Ya. Tapi, bukan hanya sekadar ingatan." Sulis semakin bingung. Lalu, Perkutut menatap ke arah Sulis. Tatapannya lebih dalam dari biasanya. "Ini tentang alasan, kenapa aku bertemu denganmu." Sulis terdiam. Jantungnya berdegu pelan.
Ceritakan padaku, katanya lirih. Perkutut menghela napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai membuka sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Kerajaan tempatku berasal, tidak benar-benar hancur karena serangan luar, katanya pelan. Sulis mengernyit. Bukankah kau bilang ada pengkhianatan? Perkutut mengangguk. Ada. Tapi, pengkhianatan itu bukan hanya satu orang. Sulis menatapnya lebih lekat. Maksudmu? Perkutut menunduk sedikit. Aku adalah bagian dari kesalahan itu. Sulis membeku. Apa? Suaranya pelan, hampir tak percaya. Perkutut tidak langsung menjawab. Namun suaranya menjadi lebih berat. Sebelum serangan itu terjadi, aku sudah mengetahui bahwa akan ada sesuatu yang buruk. Sulis menahan napas. Kau tahu, tapi tidak mencegahnya? Perkutut mengangguk perlahan. Aku ragu. Satu kata itu. Namun cukup menjelaskan banyak hal. Aku mendengar percakapan, melihat tanda-tanda, tapi aku memilih diam, lanjutnya. Aku takut salah, takut dihukum, takut kehilangan posisiku. Sulis menunduk. Kata-kata itu terasa familiar. Dan karena keraguanku, suara perkutut mulai bergetar, aku memberi waktu bagi pengkhianat itu untuk bergerak. Hening. Hutan terasa semakin sunyi. Sulis menggenggam tangannya. Jadi, kau menyalahkan dirimu sendiri, katanya pelan. Perkutut tertawa kecil. Namun pahit. Bukan hanya menyalahkan, katanya. Aku adalah bagian dari penyebab kehancuran itu. Sulis tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa mendengarkan. Ketika aku gagal menyelamatkan sang putri, itu bukan hanya karena aku lemah, lanjut perkutut. Tetapi karena aku telah lebih dulu gagal, sebelum semuanya terjadi. Sulis menatapnya. Air matanya mulai menggenang. Lalu, kutukan itu, katanya pelan. Perkutut mengangguk. Itu bukan hanya hukuman, katanya. Itu pengingat. Pengingat bahwa satu keraguan, satu ketakutan, bisa menghancurkan segalanya. Kata-kata itu terasa berat. Namun, jujur. Sulis menunduk. Ia mulai memahami. Dan sekarang, lanjut perkutut, aku bertemu denganmu. Sulis mengangkat wajahnya perlahan. Apa hubungannya denganku? Perkutut menatapnya dalam. Kau berada di titik yang sama denganku dulu. Sulis terdiam. Apa maksudmu? Perkutut mendekat sedikit. Kau kehilangan segalanya, dan kau hampir menyerah. Sulis menggenggam bajunya. Aku memang hampir menyerah. Namun kau tidak melakukannya, kata perkutut. Sulis menatapnya. Dan itu adalah perbedaan kita. Hening. Angin berhembus pelan. Jika dulu aku memilih bertindak, lanjut perkutut, mungkin semuanya tidak akan hancur. Sulis menunduk. Dan sekarang, aku diberi kesempatan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Sulis mengangkat wajahnya. Kau ingin menyelamatkanku? Perkutut mengangguk. Bukan hanya menyelamatkanmu, katanya pelan. Tapi juga menyelamatkan diriku sendiri. Sulis terdiam lama. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan hanya haru,
tapi juga keterikatan. Kita sama-sama terluka, bisiknya. Perkutut tidak menjawab. Namun tatapannya cukup. Malam semakin dalam. Namun pembicaraan itu belum selesai. Sulis masih memikirkan sesuatu. Perkutut, panggilnya pelan. Ya? Kalau kau berhasil, Sulis berhenti sejenak, kalau kau berhasil menyelesaikan kutukanmu, apakah itu berarti kita akan berpisah? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Namun terasa berat. Perkutut terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung punya jawaban. Aku tidak tahu, katanya akhirnya. Sulis tersenyum kecil. Namun senyum itu menyimpan sesuatu. Aku mengerti. Ia menatap ke depan. Gelap. Namun tidak lagi menakutkan. Dulu aku takut ditinggalkan, lanjutnya pelan. Sekarang, aku hanya takut tidak siap jika itu terjadi lagi. Perkutut menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya seorang wanita yang terluka, tetapi seseorang yang mulai memahami hidup. Kalau memang takdir kita hanya bertemu sementara, kata Sulis pelan, aku ingin waktu itu berarti. Perkutut tidak menjawab. Namun kata-kata itu tertanam dalam. Kau sudah berubah, Sulis, katanya akhirnya. Sulis tersenyum tipis. Karena aku tidak punya pilihan lain. Perkutut menggeleng pelan. Bukan. Karena kau memilih untuk berubah. Sulis terdiam. Ia tidak menyangka akan mendengar itu. Angin malam berhembus lebih lembut. Suasana terasa lebih tenang. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu mulai bergerak. Takdir. Perlahan. Pasti. Dan tanpa mereka sadari. Cerita mereka sudah mendekati titik yang tidak bisa kembali lagi. Di antara masa lalu yang penuh penyesalan. Dan masa depan yang belum pasti. Mereka berdiri di tengah. Mencoba memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Dan menerima apa yang tidak bisa diubah. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena cahaya matahari yang lebih hangat, atau suara hutan yang lebih ramai. Bukan pula karena udara yang berubah menjadi lebih sejuk. Namun karena keputusan yang akhirnya diambil oleh Sulis. Ia duduk bersandar, menatap jauh ke arah pepohonan yang seolah membentuk jalan samar. Aku ingin kembali, katanya pelan. Perkutut yang sejak tadi diam di dekatnya langsung menoleh. Kembali ke desa, tanyanya. Sulis mengangguk. Aku tidak bisa selamanya bersembunyi di sini, lanjutnya. Aku ingin melihat apa yang tersisa dari hidupku. Perkutut menatapnya lama. Tatapannya tidak menolak. Namun juga tidak sepenuhnya setuju. Kau tahu apa yang akan kau hadapi di sana? Tanyanya pelan. Sulis tersenyum tipis. Penghinaan? Mungkin. Tatapan kasihan? Atau bahkan kebencian? Ia menarik napas dalam. Tapi aku sudah pernah merasakan semua itu, dan aku masih hidup. Perkutut terdiam. Jawaban itu tidak bisa dibantah. Perjalanan dimulai. Dengan tubuh yang masih lemah, Sulis mencoba bergerak perlahan. Ia tidak lagi hanya diam di satu tempat. Tangannya sudah lebih kuat, meski masih meninggalkan bekas luka. Setiap gerakan terasa berat, namun ia tidak berhenti. Perkutut selalu di sampingnya. Mengawasi. Menunjukkan arah.
kadang membawakan buah atau air. Namun tidak pernah terlalu membantu. Seolah ia ingin Sulis benar-benar belajar berdiri sendiri. Sedikit lagi, kata Perkutut. Sulis mengangguk pelan. Keringat membasahi wajahnya. Namun matanya tetap menyala. Sore hari. Mereka akhirnya sampai di pinggiran desa. Sulis berhenti. Ia menatap dari kejauhan. Rumah-rumah sederhana. Jalan tanah yang ia kenal. Dan kenangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Itu, bisiknya. Perkutut berdiri di sampingnya. Kau masih ingin masuk? Tanyanya. Sulis terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Namun kemudian, ia mengangguk. Ya. Langkah demi langkah. Sulis memasuki desa itu kembali. Orang pertama yang melihatnya adalah seorang wanita tua yang sedang menyapu halaman. Wanita itu terdiam. Sapu di tangannya jatuh. Sulis, suaranya gemetar. Sulis menatapnya. Ia mengenali wajah itu. Namun tidak menyebut nama. Hanya tersenyum kecil. Tak lama, beberapa warga mulai berkumpul. Mereka berbisik. Menatap. Tidak percaya. Itu Sulis? Bukankah dia sudah dibuang ke hutan? Suara-suara itu terdengar jelas. Namun Sulis tidak menunduk. Ia tetap menatap ke depan. Tenang. Seorang pria tua maju. Bagaimana kau bisa kembali? Tanyanya. Sulis menjawab pelan. Aku bertahan. Jawaban itu sederhana. Namun membuat semua orang terdiam. Tidak ada cerita panjang. Tidak ada penjelasan. Hanya kebenaran. Namun tidak semua tatapan itu hangat. Beberapa orang memandangnya dengan rasa bersalah. Beberapa lagi dengan rasa takut. Dan sebagian dengan rasa tidak nyaman. Karena kehadiran Sulis mengingatkan mereka pada sesuatu yang ingin mereka lupakan. Bahwa mereka pernah diam saat ia diperlakukan tidak adil. Di tengah kerumunan itu, seseorang muncul. Langkahnya ragu. Namun wajahnya jelas. Guntur. Ia berhenti beberapa langkah dari Sulis. Matanya membesar. Seolah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sulis, suaranya hampir tidak terdengar. Sulis menatapnya. Untuk beberapa detik, dunia terasa berhenti. Semua suara menghilang. Yang tersisa hanya dua orang, dengan masa lalu yang belum selesai. Kau masih hidup? Kata Guntur pelan. Sulis mengangguk. Ya. Guntur mundur sedikit. Wajahnya pucat. Bagaimana? Mungkin aku. Ia tidak mampu melanjutkan. Sulis menatapnya dengan tenang. Aku dibuang, katanya. Bukan mati. Kata-kata itu menusuk. Langsung. Tanpa ampun. Guntur menunduk. Tangannya gemetar. Aku tidak bermaksud, katanya terbata. Sulis tersenyum kecil. Namun senyum itu bukan kelembutan, melainkan penerimaan. Tidak perlu menjelaskan, katanya pelan. Guntur mengangkat wajahnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku salah, katanya. Aku tahu.
Jawaban Sulis cepat dan tenang. Setiap hari, aku memikirkan itu, lanjut Guntur. Aku tidak bisa tidur, aku merasa bersalah. Sulis terdiam. Lalu berkata, rasa bersalah tidak mengubah apa yang sudah terjadi. Guntur terdiam. Kata-kata itu lebih menyakitkan dari amarah. Aku ingin memperbaikinya, kata Guntur. Sulis menatapnya. Bagaimana? Guntur tidak bisa menjawab. Karena memang tidak ada cara. Hening. Angin berhembus pelan. Warga masih memperhatikan. Namun tidak ada yang berani berbicara. Sulis menarik napas panjang. Aku tidak datang untuk menuntut apapun, katanya. Guntur menatapnya. Lalu, untuk apa? Sulis menatap ke sekeliling. Desa itu. Tempat ia pernah hidup. Pernah berharap. Dan pernah hancur. Aku datang untuk menutup apa yang belum selesai. Guntur menggenggam tangannya. Apakah aku masih punya kesempatan? Pertanyaan itu menggantung di udara. Sulis menatapnya lama. Kemudian berkata, kesempatan bukan milikku untuk diberikan. Guntur terdiam. Apa maksudmu? Tanyanya pelan. Sulis tersenyum tipis. Kesempatan itu ada pada dirimu sendiri. Guntur mengerutkan kening. Sulis melanjutkan. Apakah kau akan berubah, atau tetap menjadi orang yang sama? Itu bukan karena aku. Kata-kata itu sederhana. Namun dalam. Air mata Guntur akhirnya jatuh. Aku menyesal, katanya lirih. Sulis menatapnya. Namun tidak mendekat. Tidak juga menjauh. Ia hanya berdiri. Sebagai seseorang yang telah melewati semuanya. Aku memaafkanmu, kata Sulis tiba-tiba. Semua orang terkejut. Guntur menatapnya, tak percaya. Benarkah? Suaranya bergetar. Sulis mengangguk. Ya. Guntur hampir jatuh berlutut. Namun Sulis melanjutkan. Tapi memaafkan, tidak berarti kembali. Guntur membeku. Kata-kata itu, seperti pisau. Namun jujur. Aku tidak akan kembali padamu, kata Sulis. Air mata Guntur jatuh tanpa henti. Ia tidak bisa membantah. Karena ia tahu. Ia tidak pantas meminta lebih. Sulis menoleh sedikit. Perkutut masih ada di dekatnya. Diam. Mengawasi. Seperti biasa. Namun kali ini, tatapannya berbeda. Seolah ia tahu. Sesuatu akan segera berubah. Sulis kembali menatap Guntur. Hiduplah dengan pilihanmu, katanya pelan. Lalu ia berbalik. Meninggalkan kerumunan itu. Tanpa marah. Tanpa dendam. Namun juga, tanpa kembali. Warga terdiam. Guntur berdiri di tempatnya. Sendirian. Dengan penyesalan yang tidak bisa dihapus. Sulis melangkah menjauh. Perlahan. Namun pasti. Dan untuk pertama kalinya. Ia tidak merasa kehilangan. Di balik langkah itu. Ada kekuatan. Ada keikhlasan. Dan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertahan. Ia telah berubah.
Bukan karena keajaiban semata, namun karena ia memilih untuk bangkit. Namun di balik semua itu, takdir belum selesai. Karena sesuatu sedang menunggu. Senja turun perlahan. Langit berwarna jingga redup, seolah menutup hari dengan keheningan yang panjang. Desa yang tadi ramai kini kembali sunyi. Namun bukan karena tak ada kehidupan, melainkan karena banyak hati yang sedang tenggelam dalam pikiran masing-masing. Di pinggiran desa, langkah Sulis akhirnya berhenti. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak sekalipun. Perkutut masih di sampingnya. Diam seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda. Hening di antara mereka terasa lebih dalam. Seolah keduanya tahu, ini bukan sekadar akhir perjalanan. Sulis menghela napas panjang. Aku tidak menyangka, aku bisa kembali dan berdiri seperti ini, katanya pelan. Perkutut menatapnya. Kau melakukannya sendiri. Sulis tersenyum kecil. Tidak sepenuhnya. Ia menoleh. Menatap burung kecil itu dengan hangat. Kalau tidak ada kau, mungkin aku sudah menyerah sejak hari pertama. Perkutut tidak langsung menjawab. Tatapannya melembut. Setiap orang tetap harus memilih, apakah ingin bertahan atau tidak, katanya. Aku hanya mengingatkan. Sulis terdiam. Lalu mengangguk. Kalau begitu, terima kasih karena sudah mengingatkanku. Angin sore berhembus pelan, membawa daun-daun kering berjatuhan. Suasana terasa damai. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah. Perkutut tiba-tiba terdiam. Tubuh kecilnya sedikit gemetar. Sulis menyadarinya. Perkutut, panggilnya pelan. Burung itu tidak menjawab. Ia menunduk. Sayapnya bergerak perlahan, seolah menahan sesuatu. Ada apa? Suara Sulis mulai khawatir. Perkutut mengangkat kepalanya. Tatapannya berbeda. Lebih terang. Lebih dalam. Sepertinya, waktuku hampir habis, katanya pelan. Sulis membeku. Habis? Maksudmu apa? Perkutut tersenyum tipis. Kutukan itu mulai terlepas. Sulis langsung menggeleng. Tidak, itu seharusnya kabar baik. Kenapa kau terdengar seperti akan pergi? Perkutut tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap langit. Setiap kutukan memiliki harga, katanya akhirnya. Sulis merasakan dadanya sesak. Harga? Apa? Perkutut menoleh padanya. Dan untuk pertama kalinya, Sulis melihat kehangatan yang sangat manusiawi di mata burung itu. Aku tidak akan kembali seperti dulu. Sulis terdiam. Lalu, Perkutut tersenyum. Perjalananku selesai di sini. Air mata Sulis langsung jatuh. Tidak, kau tidak bisa pergi begitu saja. Suaranya bergetar. Perkutut tetap tenang. Aku tidak pergi karena meninggalkanmu, katanya. Aku pergi karena tugasku sudah selesai. Sulis menggeleng kuat. Bukan begitu. Kau tidak hanya menolongku, kau. Ia tidak mampu melanjutkan. Perasaannya terlalu penuh. Dulu aku hidup dengan penyesalan, kata Perkutut pelan. Namun karena kau, aku diberi kesempatan untuk memperbaiki sesuatu. Sulis menangis tanpa suara.
Aku tidak ingin diperbaiki jika harus kehilanganmu. Perkutut menunduk sedikit. Dan aku tidak ingin kau tetap bergantung padaku. Sulis terdiam. Kata-kata itu menyakitkan. Namun benar. Lihatlah dirimu sekarang, lanjut Perkutut. Kau kembali ke desa. Kau menghadapi masa lalumu. Kau memaafkan, tanpa melupakan dirimu sendiri. Sulis menggenggam tangannya. Karena kau ada di sisiku. Perkutut menggeleng. Karena kau kuat. Hening. Air mata Sulis terus jatuh. Namun ia tidak berteriak. Tidak memohon dengan putus asa. Karena di dalam hatinya, ia sudah mengerti. Apa ini benar-benar perpisahan? Tanyanya lirih. Perkutut tidak menjawab dengan kata-kata. Namun tubuhnya mulai bersinar samar. Cahaya lembut muncul dari bulu-bulunya. Sulis menatap dengan mata membesar. Perkutut. Burung itu melompat mendekat. Berdiri tepat di hadapan Sulis. Terima kasih. Sulis. Suaranya pelan. Namun jelas. Karena telah mengajarkanku bahwa penebusan itu nyata. Sulis menggeleng sambil menangis. Dan kau, lanjut Perkutut, telah membuktikan bahwa seseorang yang hancur masih bisa menjadi utuh kembali. Cahaya itu semakin terang. Namun tidak menyilaukan. Hangat. Menenangkan. Dalam cahaya itu, Sulis merasa sesuatu. Tubuhnya, kakinya, perlahan terasa berbeda. Ia terkejut. Ia mencoba menggerakkan kakinya. Dan, untuk pertama kalinya, ia merasakan pergerakan. Sulis membeku. Air matanya berhenti sejenak. Aku bisa merasakannya, bisiknya. Perkutut tersenyum. Hadiah kecil, sebelum aku pergi. Sulis menatapnya. Tidak, ini terlalu besar. Ia mencoba berdiri. Tubuhnya gemetar. Namun perlahan, ia bangkit. Berdiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku berdiri, suaranya pecah. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini, bukan karena kesedihan. Ia menatap Perkutut. Namun cahaya itu mulai memudar. Jangan pergi, katanya lirih. Perkutut menatapnya. Tenang. Tanpa penyesalan. Aku tidak benar-benar pergi, katanya. Aku hanya kembali ke tempat yang seharusnya. Cahaya itu perlahan menghilang. Dan dalam sekejap, Perkutut tidak lagi ada di sana. Hening. Hanya angin yang tersisa. Dan Sulis berdiri sendirian. Namun tidak lagi lemah. Ia menatap ke depan. Langkahnya masih gemetar. Namun ia melangkah. Satu langkah. Lalu satu lagi. Air matanya masih mengalir. Namun senyumnya perlahan muncul. Di kejauhan, desa masih terlihat. Dan di balik semua itu, masa depan menunggu. Beberapa waktu kemudian, desa mulai berubah. Orang-orang yang dulu diam, mulai belajar untuk peduli. Guntur hidup dalam penyesalan. Namun ia benar-benar berubah.
Ia membantu orang lain, merawat mereka yang lemah. Bukan untuk menghapus masa lalu, tetapi untuk tidak mengulanginya. Dan Sulis tidak lagi dikenal sebagai wanita lumpuh yang ditinggalkan, melainkan sebagai seseorang yang pernah hancur, namun memilih untuk bangkit. Kadang, di pagi hari, ia masih mendengar suara burung. Lembut, tenang, seperti seseorang yang pernah ia kenal. Sulis hanya tersenyum dan berbisik pelan, "Aku baik-baik saja sekarang." Karena pada akhirnya, keajaiban bukan hanya tentang sihir, tetapi tentang keberanian untuk bertahan dan keikhlasan untuk melepaskan.